Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Nurhaliza. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 4B. Yang saya hormati kepada Bapak Ibnu em, yang telah mengajar pada mata kuliah tafsir ayat dan hadis, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah pada hari ini. Baiklah, di sini saya langsung menjelaskan tentang maksud dan tujuan saya, yaitu mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ayat-ayat Dasar Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Quran yang menjelaskan tentang ekonomi syariah dan ayat-ayatnya, yaitu pertama saya menjelaskan Quran Surah Al-Imran ayat 14, kedua Quran An-Nisa ayat 5 dan 32, dan ketiga Quran Surah Ar-Rum ayat 38 dan 39, serta penjelasan arti ayat dan hadis dan penjelasan ayat dan hadis serta munasabah dan kesimpulan dari Quran yang bersangkutan. Baiklah, di sini saya langsung menjelaskan tentang Quran Surah Al-Imran. Saya langsung membacakan artinya saja, yaitu dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembalinya yang baik atau surga. Tafsir Surah Al-Imran ayat 14 ini, Tafsir Ibnu Katsir Mufasir Al-Turas. Ayat 14 surah Al-Imran ini menjelaskan pada manusia sebagai macam kelezatan manusia, di antaranya perempuan dan anak keturunan, dimulai dari kata perempuan. Karena perempuan menurut ulama mufasir adalah fitnah yang paling besar. Dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah kutinggalkan fitnah yang paling besar, yaitu perempuan. Sedangkan jika maksud dari mereka adalah kemuliaan dan perbanyak keturunan, merupakan suatu dianjurkan kepada yang diminta, bahkan disunahkan. Sebagian hadis Rasulullah SAW memberikan kabar gembira tentang pernikahan dan keturunan. Sesungguhnya perbaikan umat ini adalah kemuliaan pada perempuan tersebut. Bisa menghasilkan banyak keturunan dan dunia adalah kesenangan yang paling baik itu terdapat pada perempuan yang solehah. Selain itu, cinta terhadap harta terkadang tujuannya adalah untuk kesombongan dan bermegah-megah atau takabur pada seorang yang lemah. Maka dikatakan cinta dan dunia semana-mana pada orang kafir ini hukumnya sangat dibenci dalam agama Islam. Baik harta dinafkahkan untuk memberikan bantuan terhadap karib kerabat dengan tujuan menjalin tali silaturahmi. Munasabah ayat dan penjelasan ayat. Isi dari surah Al-Imran ini adalah diperhiaskan bagi manusia kesukaan kepada barang yang diinginkan. Di sini telah terdapat 3 kata. Pertama, zuyina, artinya diperhiaskan. Maksudnya segala barang yang di sini itu ada baiknya dan ada buruknya. Tapi apabila keinginan telah timbul, yang kelihatan hanya eloknya saja dan lupa akan buruk atau susahnya. Kata kedua yaitu kesukaan atau cinta. Dan yang kata ketiga adalah syahwat, yaitu keinginan-keinginan yang menimbulkan selera yang menarik nafsu buat mempunyainya. Maka disebutlah di sini 6 macam hal manusia yang sangat menyukai karena hendak mempunyai dan menguasainya. Sehingganya yang nampak oleh manusia hanyalah keuntungan saja. Sehingga manusia tidak memperdulikan kepayahan buat mencintai, yaitu dari hal perempuan dan anak laki-laki dan berpikul-pikul emas dan perak, kedua kendaraan yang diasuh dan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 6 macam yang sangat disukai, diinginkan, dan dengan berbagai macam usaha manusia yang ingin mempunyainya. Baiklah, di sini saya menjelaskan Quran An-Nisa ayat 5 dan 32. Pertama, saya akan menjelaskan dulu Quran An-Nisa ayat 5. Langsung artinya yaitu, dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka dan ada dalam kekuasaan. Kamu dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Bila mereka belanja dan pakaian, ucapkanlah kepada perkataan yang baik. Zubadaud Tafsir min Fathil Qadir atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Dan janganlah kamu serakah kepada orang yang belum sempurna. Yang dimaksud itu adalah anak-anak dan orang yang lemah akalnya, yang tidak mengetahui hal-hal yang memperbaiki harta dan tidak dapat menjadi hal-hal yang dapat menghancurkan dan menghilangkan harta. Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Yang ini harta yang dijadikan penopang urusan-urusan kalian, karena apabila harta itu hilang atau rusak, maka mereka akan menjadi tanggungan dari kalian. Yang ketiga, berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, yakni mereka sebagian harta mereka untuk menafkahi diri mereka dan mencukupi kebutuhan pakaian mereka.
Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik, yakni berupa janji yang baik, dan mengatakan apabila yang kalian dewasa, maka kami akan mengembalikan harta ini kepada kalian. Baiklah, lanjut pembahasan tentang Quran An-Nisa ayat 32. Langsung artinya, janganlah kamu berangan-angan, iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah sebagian kamu atas sebagian yang lain, bagi laki-laki dan bagi perempuan yang merupakan usaha, dan bagi perempuan pun dan bagi apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagaimana karunia, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsir Al-Muyasyir atau Kementerian Agama Saudi. Dan janganlah kalian berharap memperoleh sesuatu Allah unggulkan dengan sebagian orang di atas sebagian yang lain berupa bakat-bakat, jumlah rezeki dan lainnya. Maka sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kaum lelaki bagian tertentu dalam bentuk balasan sesuai amal perbuatan mereka, dan Dia menjadikan bagian para wanita apa yang mereka perbuat. Dan mintalah kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Pemberi, supaya Dia memberikan sebagian dari karunia sebagai pengganti dari sekedar berharap-harap belaka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dia lebih mengetahui apa yang memperbaiki kepada hamba-hambanya terkait apa yang Dia bagikan kepada mereka berupa kebaikan. Yang ketiga, asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 32 mengutip. Seorang mujawid meriwayatkan, ia berkata kepada Ummu Salamah menuturkan, wahai Rasulullah, kamu laki-laki dan ikut serta berperang, sedang kami tidak disertakan perang dan hanya mendapat setengah bagian dari warisan. Maka Allah SAW menurunkan wahyu, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang Quran dan surah Ar-Rum ayat 38 dan 39. Pertama saya menjelaskan ayat yang ke-38 dulu, langsung ke artinya. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat atas haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan tafsir tentang surah KSR ini, yaitu, maka berikanlah kerabatmu hak berupa silaturahmi, sedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Berikanlah kepada fakir yang tidak memiliki apa yang mencukupi dan menutupi hajat, dan orang yang membutuhkan yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan zakat sedekah. Pemberian tersebut adalah lebih baik bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah dari amal perbuatannya. Dan orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan ini dan lainnya, mereka adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan pahala dan Allah yang selamat dari hukumannya. Munasabah dari ayat tersebut, maka berikanlah kepada famili yang terdekat, yaitu dengan menyantuni dan menghubungi silaturahmi dengannya. Orang yang musafir, yaitu dengan memberikan sedekah kepada mereka. Perintah ini tunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai umat diharuskan mengikuti jejaknya. Lebih baik bagi orang yang mencari keridhaan Allah, yakni pahalanya yang sebagai imbalan dari apa yang telah kerjakan, yaitu orang-orang yang peroleh keberuntungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surah Ar-Rum ayat 38. Langsung ke artinya, maka berikanlah kepada Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Quran surah Ar-Rum ayat 39. Langsung ke artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang telah kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Penjelasan menarik tentang surah Ar-Rum ayat 39 ini dapat ditafsir dari Tafsir Al-Muyasyir atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Harta yang kalian berikan kepada hutang dan tujuan mendapatkan riba dan mencari tambahan dari hutang tersebut, agar ia tumbuh dan menjadi banyak pada harta-harta manusia. Sebenarnya di sisi Allah tidak bertambah, karena Allah justru menghancurkannya dan membatalkannya. Sementara apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, demi mencari keridhaan Allah dan pahalanya darinya, maka inilah terima dan dilipat gandakan oleh Allah, dan melipat gandaan yang banyak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari Quran Surah Al-Imran ayat 14 dan Quran Surah An-Nisa ayat 5 dan 32 dan serta Quran Surah Ar-Rum ayat 38 dan 39. Kesimpulannya, Quran Surah Al-Imran ayat 14, bahwa tujuan kita hidup bukanlah dunia, tetapi ialah akhirat. Akhiratlah yang kekal selamanya. Dilihat dari sisi Surah Al-Imran ini tersebut, dapat kita petik kesimpulannya bahwa harta yang disenangi manusia dalam dunia ini dan merupakan alat kelengkapan bagi kehidupan mereka,
dan memenuhi segala kebutuhan keinginan mereka. Mereka memandang baik mencintai harta benda tersebut, tetapi dunia yang tidak kekal ini. Tak patutlah kiranya harta benda untuk kehidupan duniawi ini yang tidak kekal. Tak patut kiranya harta benda itu jadikan manusia sebagai cita-cita dan tujuan terakhir kepada dunia yang fana ini. Sehingganya dia terhalang untuk mempersiapkan dari berbagai kehidupan yang sebenarnya, um, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Dan Allah SWT menjamin kelak bagi orang yang bertakwa kepada Allah mereka surga yang pernah terlintas dalam hati seorang. Betapa nikmatnya di dalam ada bidadari, ada yang tidak pernah haid dan mengeluarkan kotoran dan hambar, sungai-sungai yang mengalir, dan Allah akan pernah murka mereka semenjak itu selamanya. Dan kesimpulan tentang Quran surah An-Nisa ayat 5 yaitu menjelaskan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim dan orang dewasa yang belum mampu mengurus. Pada diketahui ini merupakan surah keempat dari Al-Quran dari 176 ayat. Dan Quran surah An-Nisa ayat 32 itu berkesimpulan orang yang beriman tidak boleh merasa iri terhadap orang yang lebih banyak memperoleh karunia Allah. Karena Allah telah mengatur alam ini sedemikian rupa terjalin dengan hubungan yang rapi. Manusia pun tidak sama jenis kemampuannya sebagaimana masing-masing keistimewaan dan kelebihan. Bukan saja antar laki-laki dan antar perempuan, tapi juga antar sama laki atau sesama perempuan. Dan Quran surah Ar-Rum ayat 38 yaitu menjelaskan bahwa lapang sempitnya rezeki merupakan ketentuan Allah dan sarana untuk menguji keimanan bagi setiap hambanya. Kemudian pada ayat ini meminta orang mukmin tidak bersifat berinfak dan bersedekah, melainkan juga melakukan kebaikan apapun bentuk dari yang dilakukannya kepada siapa saja, khususnya kaum kerabat. Maka berbuatlah kebajikan dan berkorban untuknya, juga untuk orang miskin dan meringankan hidupnya dan orang-orang yang kehabisan bekal perjalanan. Dan Quran surah Ar-Rum ayat 39 itu menjelaskan tentang suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Barang siapa yang memberikan dengan tujuan agar orang itu membalasnya, itu tidak ada pahalanya bagi sisi Allah, bagi orang yang bersangkutan. Demikianlah menurut tafsir digunakan oleh Ibnu Abbas. Baiklah, demikian pembahasan tentang ayat-ayat dasar ekonomi syariah dalam mata kuliah tafsir ayat dan hadis. Dalam makalah ini, saya menyadari bahwa kekurangan dalam segi substansi, perkataan, pembacaan atau ejaan, dan penulisan makalah saya itu kurang, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaiki dan mengkoreksi untuk kedepannya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk pembaca agar dapat mengambil intisari dari apa yang saya sudah jelaskan. Dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.